hati-hati loh, jangan sampai kita kelihatan lesu, loyo. Nanti Allah berkata, kalau begitu tahun depan jangan kasih Ramadan diem buat dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhal bil kan wa tanfarij bil qurwa tuqdabil wa tunali barakat usnul hawatim wa yustaskal gabam cikarmi ala ali wasabi fi kulamati wa nafasi bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, jamaah. Membicarakan tentang nasihat menasehati. Pertanyaannya, kenapa sih jika nasihat yang disampaikan itu baik, mohon maaf, apalagi dari sosok suami kepada istri, apalagi istri menasihati suami dalam hal ini untuk mengingatkan, kadangkala ada suami yang tidak mau mendengarkan. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ada 4 sebabnya. Mohon maaf, lupa pakai cincin. Ada 4 sebabnya. Sebab yang pertama adalah karena matinya hati. Yang kedua, kerasnya hati. Yang ketiga, tertutupnya hati. Dan yang keempat, mengabaikan hati. Apa maksudnya 4 ini? Kenapa orang tidak mau menerima nasihat? Dan kadangkala, mohon maaf ya, mohon maaf. Kadangkala justru yang menasehati itu orang terdekat kita, kadangkala kita cuek. Contoh, yang pertama, ada orang tidak mau menerima nasihat baik itu dari istrinya, dari anaknya. Kadang-kala anak yang mengingatkan kita. Kadang-kala orang tua tidak mau mendengarkan perintahnya orang tua. Kenapa Bu? Pernah kejadian seperti itu? Ada seorang anak menasehati. Bapak pernah dinasihati anak enggak? Pernah. Dalam hal apa? Ya dalam hal kekurangan. Dalam hal kurang baik. Kurang baik. Sabar ya Pak. Anak zaman sekarang memang pintar-pintar. Yang pertama, kerasnya matinya hati disebabkan, mohon maaf, terlalu mencandai anak. Suami terlalu banyak canda sama istri kelewatan. Istri terlalu bercanda. Makanya hati-hati Bu. Yang kedua, banyak orang dalam hal ini, kenapa? Mati hatinya. Kenapa bisa mati hatinya? Terlalu banyak makan. Tamanya perempuan. Belum ke pasar sudah makan. Pulang pasar makan lagi. Masak makanannya dia coba. Waktu makan. Kasih makan anaknya dia ikut makan. Sisanya anaknya dia makan. Suaminya datang dia makan lagi. Bagaimana mau diet? Aku diet tidak makan malam tapi kue 1 toples mah habis. Jamaah. Itu bahaya karena bisa mengeraskan hati. 1, 2, 3 mengeraskan hati. Kalau keras hatinya mau dapat nasihat gak? Susah. Kerjanya malas, gak mau dengar. Dan yang ketiga, kenapa ada orang yang tidak mau menerima nasihat? Mau tahu? Mau tahu? Karena tertutup hatinya dari dengan dosa-dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, mohon maaf karena waktu. Makanya jangan kemana-mana. Ceramah saya belum selesai loh. Ini lagi belum masuk lagi. Udah habis waktunya. Yang keempat adalah mengabaikan. Kenapa sih Li? Sini. Ada Kenapa apa? Pak Ustadz? Mengabaikan apa? Mengabaikan. Makanya kalau ada yang nasihat jangan diabaikan. Oh gitu. Makanya kalau azan berkumandang nih buat yang di rumah nih. Ya, dia ya, lagi Pak Ustadz. nonton, mohon maaf ya. Bukan hanya mengingatkan. Tidak boleh berbicara pada saat azan dikumandangkan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena dikhawatirkan imannya akan tercabut. Nauzubillah. Termasuk tanggung jawab suami ke istri, istri ke suami. Dalam hal ini mohon maaf, istri dengan enaknya tidurnya membelakangi suami. Nah, Ustazah, loh. kalau tidur Kenapa? Membelakangi suami atau enggak? membelakangi suami? Menghadap suami sambil pegangan tangan. Oh. Kalau Ustadz juga pegangan tangan kalau Saya tidur kan pegangan tangan sama istri saya Pak. Kenapa gitu? Karena 4 anak saya tidurnya di Wih, tengah. romantis Sama banget. kayak saya juga Ustadz Takut pegangan apa? tangan. Kalau Kalau jatuh. Ini Masya Allah ini luar biasa ya. Jadi azan itu kita harus mendengarkan, nggak boleh Iya. nggak boleh nggak dengar azan. Itu takut Termasuk yang tercabut di rumah, imannya. mohon maaf. Kadang-kala di masjid orang lagi tausiah. Betul. Tarwih, subuh, kadang-kala orang Iya. berceramah. Ibu-ibu cerita juga di belakang. Pernah nggak Bu gitu?
Pernah ya Bu Hati-hati ya? loh. Kok ragu-ragu Bu? Pernah ya? Pernah pasti nih Masya Allah nih. Pengalaman termasuk yang di rumah kadang kalau orang berceramah jangan ada Betul. bercerita karena dikhawatirkan Betul. mohon maaf engkau tidak mendapatkan berkah pahala daripada Betul. tausiah tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah nih Masya Allah ya hari ini ya benar-benar dibahas semuanya sama Pak Ustadz nih. Tentang istri-istri itu yang kadang-kadang gak mau nurut apa yang kata suaminya. Ada memang begitu. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa aja bintang tamu kita? Ada Terry Putri dan juga Naura. Tepuk tangan lu dong Bu. Apa Kayaknya kabar Terry? Sehat? kayaknya Terry sudah jadi keluarga kita ya. Iya. Amin, jadi anak aja saya ya. Kalau Naura gimana sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Bersamaan loh. Naura ini ada pengantinnya agak lama, pengantin baru, ada yang belum nikah, lengkap semuanya ada di situ. Lengkap ya. Nanti kita ngobrol banyak sama mereka semuanya. Nah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada yang menarik, gak kalah menarik. Karena ada rezeki atau berkah Ramadan jutaan rupiah yang akan dibagikan kepada Anda semua yang ada di rumah. Dan masih ada lanjutan tausiah saya belum kelar. Masih pasti Pak Ustadz. Nih buat yang di rumah Iya. telepon aja dari sekarang ke 791876680. Untuk di luar Jabodetabek juga sama di 791876680. Dan setelah itu juga kita nanti akan ada tausiah dari Ustazah Oki, Ustadz Syam. Makanya jangan kemana-mana, tetap di kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.